salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kelompok kami, kelompok 9 yang terdiri dari saya, Felicia Parputri Ananto, lalu Febrina Sari, Febila Dianti, dan Venisa Fitri akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran tematik. Yang pertama kita akan membahas strategi pembelajaran tematik, definisinya apa sih? Yang pertama kita akan membahas apa sih itu strategi. Strategi itu kan suatu cara atau pola kita untuk meraih suatu tujuan ya. Jadi strategi pembelajaran tematik itu merupakan bentuk atau pola yang berkaitan dengan perencanaan pembelajaran yang disusun oleh pendidik agar proses kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian kita akan membahas tentang klasifikasi pembelajaran tematik. Dan di klasifikasi ini ada apa aja sih? Yang pertama ada urutan kegiatan pembelajaran, tata cara dari awal guru masuk sampai selesai pembelajarannya. Lalu ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran itu merupakan cara guru menyampaikan materi supaya siswanya itu aktif dan ada partisipasi di dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian ada media pembelajaran. Media pembelajaran itu merupakan alat atau sarana bahan yang mendukung proses pembelajaran. Kemudian ada waktu yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Berapa menit, satu kali pertemuan, satu tema, satu hari itu berapa menit gitu. Yang selanjutnya ada alternatif metode untuk memaksimalkan pembelajaran akan dibahas oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan materi bagian C, yaitu tentang alternatif yang cocok untuk memaksimalkan suatu pembelajaran di dalam sekolah dasar. Dalam kegiatan pembelajaran ada 3 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan awal, yang kedua adalah kegiatan inti, dan yang terakhir adalah kegiatan penutup. Dari setiap masing-masing strategi serta metode pembelajarannya ini tentu saja berbeda-beda. Nah, adapun klasifikasi dalam metode pembelajaran alternatif yang cocok untuk sekolah dasar antara lain yang pertama adalah kegiatan pembelajaran dilakukan secara langsung, yaitu dengan menggunakan metode ceramah. Contohnya adalah melakukan demonstrasi latihan soal. Yang kedua adalah metode dilakukan dengan secara tidak langsung. Ini maksudnya itu menggunakan metode inquiry, yaitu terdiri dari studi kasus, pemecahan masalah, serta menggunakan metode ataupun peta konsep. Yang ketiga adalah metode pembelajaran dilakukan secara interaksi. Maksudnya di sini adalah dengan menggunakan diskusi kelas. Jadi setiap individu siswa itu kita bentuk ataupun seorang guru membentuk kelompok-kelompok kecil agar mereka tuh bisa saling kerjasama satu dengan antara lainnya. Lalu ada metode pembelajaran yang dilakukan dengan mandiri, yaitu maksudnya seorang guru memberikan tugas ataupun latihan untuk siswanya, jadi bisa dikerjakan di rumah, bisa dibimbing dari orang tuanya juga, ataupun menggunakan metode secara seperti menggunakan teknologi, yaitu dengan menggunakan berbasis komputer. Lalu yang terakhir adalah metode yang dilakukan dengan melalui pengalaman ataupun dengan bermain peran. Jadi contohnya itu bisa kayak melakukan observasi atau turun langsung ke lapangan, atau mereka bisa kita lihat dengan melakukan langsung kepada objeknya. Nah, serta bisa dilakukan dengan simulasi. Nah, yang terakhir bisa dilakukan dengan evaluasi. Jadi kita bisa mengetahui apa saja kelemahan dan serta kelebihan dari setiap siswa kita dalam melakukan metode-metode yang tadi saya sebutkan. Nah, dalam metode alternatif yang cocok digunakan dalam pendidikan sekolah dasar ini tentu saja bisa divariasikan, tapi tergantung dengan tujuan dan konsepnya di awal tadi. Misalkan seorang guru itu tujuan utamanya menggunakan metode ceramah untuk melakukan tanya jawab atau melakukan interaksi secara aktif kepada muridnya, maka bisa saja divariasikan dengan melakukan kerjasama juga, seperti itu. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrina Sari Sabrianti Atopa dengan NPM 19160039 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas tentang pemilihan strategi pembelajaran tematik. Pemilihan strategi pembelajaran tematik paling tidak didasari pada argumentasi. Kenapa? Karena dalam pembelajaran dapat dipahami bahwa tidak semua materi cocok untuk semua metode, tidak semua materi cocok untuk semua media, dan lain sebagainya. Dengan demikian, dalam menentukan strategi pembelajaran diperlukan pemilihan dan harus didasari dengan alasan-alasan yang rasional.
Prinsip penggunaan metode dalam pemilihan strategi ada dua, yaitu efektif dan efisien. Sedangkan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan metode pembelajaran yaitu tujuan pembelajaran, tema pembelajaran, kondisi siswa, jenis materi, waktu, dan fasilitas yang ada. Pemilihan metode juga ditentukan pada kegiatan mana metode tersebut akan digunakan. Hal ini disebabkan karena masing-masing kegiatan mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Febri Diantinur, NPM 19160038. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tahap pelaksanaan pembelajaran tematik yang meliputi kegiatan awal, yaitu menginformasikan tema dan subtema yang akan dipelajari dan menjelaskan tujuan yang akan dilakukan. Contoh kegiatan itu berdoa sebelum belajar. Kegiatan inti yaitu memberikan pertanyaan pemandu yang berfungsi untuk membangkitkan motivasi belajar siswa-siswi dan mengaitkan materi pembelajaran. Contoh kegiatan itu membentuk kelompok kecil untuk penyajian bahan pembelajaran yang dilakukan dengan metode yang dipilih. Kegiatan akhir yaitu merumuskan kesimpulan akhir dari subtema dan topik pembelajaran. Contoh kegiatan itu menyimpulkan pembelajaran dan memberikan pesan moral. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.